Pada tanggal 17 Juli tahun 2012 lalu, kantor polisi desa Yichuan, Provinsi Henan, menerima sebuah panggilan darurat dari seorang pria. Dengan nada cemas, pria tersebut melaporkan kalau salah seorang warga di desanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah menerima laporan itu, kepolisian langsung bergegas menuju lokasi. Benar saja, saat polisi datang, mereka menemukan seorang pria sudah tergeletak di tengah genangan darah. Para keluarga dan sanak saudara juga terlihat menangis sejadi-jadinya di samping jasad korban. Polisi pun mulai bekerja dengan membuat TKP steril agar proses investigasi dapat segera berjalan. Pihak forensik lalu memeriksa kondisi jasad pria yang selanjutnya diketahui bernama Wen. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa luka tikam di sekujur tubuh Wen. Polisi pun mengawali investigasi dengan meminta keterangan dari para saksi. Dari investigasi itu, salah satu saksi menyebutkan kalau ia saat itu sempat melihat terduga pelaku saat melarikan diri dari TKP. Karena sempat melihat wajahnya, saksi itu mengatakan kalau ia mungkin tahu identitas si pelaku. Dia juga menyebutkan pelaku bernama Shin yang juga merupakan warga desa Yichuan. Yang menjadi pertanyaan adalah, ternyata Shin merupakan teman masa kecil dari Wen. Pertemanan kedua orang itu juga sudah diketahui oleh semua warga desa. Lantas hal apa yang membuat Shin sampai hati untuk menghabisi orang yang ia anggap sebagai sahabatnya sendiri itu? Baik Shin maupun Wen sama-sama lahir dan tumbuh di desa Yichuan. Persahabatan mereka berawal dari tempat tinggal mereka yang saling berdekatan. Oleh karena itu, keluarga dari Shin dan Wen mau tak mau menjadi lebih sering untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, keakraban kedua keluarga itu pun jadi lebih kuat. Meski Shin berumur 4 tahun lebih muda daripada Wen, keduanya tetap bisa tumbuh menjadi teman yang baik. Saat beranjak dewasa, mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk sekedar bercerita tentang kehidupan satu sama lain. Shin dan Wen juga mempunyai kebiasaan untuk minum bersama di saat salah satu dari mereka sedang memiliki masalah. Salah satu hal yang paling sering mereka bicarakan adalah masalah percintaan. Disinilah keduanya mengenal seorang wanita yang bernama Hong, yang juga tinggal tak jauh dari rumah mereka. Ketiga orang itu kini seakan menjadi tak terpisahkan. Hubungan Shin, Wen maupun Hong awalnya hanya murni pertemanan. Namun saat mereka semakin dewasa, Shin rupanya mulai mempunyai perasaan terhadap Hong. Tak disangka perasaan Shin itu terbalaskan oleh Hong. Hubungan percintaan antara dua sahabat itu nyatanya dapat berjalan dengan lancar sampai akhirnya Shin dan Hong memutuskan untuk menikah. Di sisi lain, Wen sendiri sama sekali tidak merasa keberatan dengan pernikahan kedua sahabatnya itu. Wen diketahui juga sangat mendukung hubungan Shin dan Hong. Bahkan di acara pernikahan, Wen mengirim rangkaian bunga bertuliskan ucapan selamat dengan ukuran yang cukup besar. Namun ketiganya tak akan menyangka kalau disinilah awal drama rumit dimulai. Setelah menikah diketahui Shin, Hong dan juga Wen masih sering berkumpul bersama seperti biasanya. Wen juga sering berkunjung ke rumah Shin untuk sekedar menghabiskan waktu. Hal tersebut masih dianggap hal yang lumrah untuk ketiga orang tersebut. Keakraban itu masih terus berlanjut hingga beberapa tahun kemudian. Saat itu Shin dan Hong sudah mempunyai anak buah dari pernikahan mereka. Hal itu tentunya membuat Shin merasa harus bekerja lebih keras lagi demi memenuhi kebutuhan keluarga. Shin banting tulang hingga seringkali bekerja lembur demi uang tambahan untuk istri dan juga anaknya. Di suatu hari Shin berangkat kerja seperti biasa. Namun saat itu Shin baru sadar
kalau salah satu peralatan kerjanya ternyata tertinggal di rumah. Ia pun segera menelpon istrinya Hong dan berniat untuk meminta tolong agar ia segera mengirimkan alat kerjanya tersebut. Tapi saat itu Hong tidak dapat dihubungi karena ponselnya selalu sibuk. Ia mengulangi panggilan telepon itu hingga berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Karena Shin saat itu sangat memerlukan alat miliknya, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil sendiri di rumahnya. Sekitar 40 menit kemudian, Shin sampai di rumahnya. Namun ia tak menyangka saat itu Hong terlihat masih menggunakan ponselnya dan terlihat sedang menelpon seseorang. Mengetahui suaminya itu tiba-tiba pulang, Hong terlihat kaget dan langsung menutup panggilan teleponnya. Hong juga terlihat gugup dengan menyembunyikan ponselnya. Melihat gelagat aneh dari istrinya, Shin pun bertanya kepada Hong, ia sedang menelpon siapa. Hong menjawab kalau ia hanya menelpon temannya. Perasaan curiga pun muncul di benak Shin. Karena curiga, akhirnya ia mengambil ponsel milik Hong dan melihat catatan panggilan terakhir. Di sana Shin melihat sebuah nomor yang tak asing baginya. Hong menyebut kalau itu nomor temannya. Shin kemudian minta tolong kepada Hong agar jujur kepadanya. Setelah beberapa saat, akhirnya Hong mengaku kalau itu adalah nomor dari sahabatnya, Wen. Hong berkilah kalau itu hal yang normal karena ketiganya sudah berteman cukup lama. Namun pikiran Shin tentu tidak tenang. Meski sudah lama berteman, Shin berpikir bukannya melakukan panggilan selama 40 menit lebih dengan pria lain saat suaminya bekerja adalah hal yang aneh. Shin terdiam dan berusaha untuk memproses hal itu. Sedangkan Hong terus mengatakan agar suaminya itu tak perlu khawatir karena hal tersebut merupakan hal yang kecil dan tidak perlu dibesar-besarkan. Karena Shin saat itu masih harus bekerja, ia pun kembali ke tempat kerjanya dengan perasaan bingung. Ia sangat yakin kalau istrinya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Shin terus berpikir kalau tidak mungkin Wen yang merupakan sahabatnya sendiri itu mempunyai hubungan spesial dengan istrinya. Shin masih berusaha untuk menolak pemikiran tersebut. Setelah bekerja dengan perasaan tak tenang, akhirnya Shin pun pulang. Ia berencana untuk pulang ke rumah orang tuanya karena berniat untuk menenangkan pikirannya sejenak. Sesampainya di rumah, Shin langsung menceritakan semua kecurigaannya terhadap Wen kepada sang ibu. Melihat anaknya bercerita dengan raut muka sedih, akhirnya ibu Shin pun tak dapat menutupinya lagi. Ibu Shin berkata kalau sebenarnya mereka sudah mengetahui hubungan gelap istrinya dengan Wen. Ia menambahkan kalau seluruh warga juga sudah mengetahui hal tersebut. Mereka sengaja menutupi hal itu dari Shin karena khawatir kalau ia tahu, Shin akan melakukan sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi rumah tangganya. Karena keluarga Shin tak mau rumah tangganya dan Hong menjadi berantakan, Shin yang saat itu dalam kondisi lelah setelah seharian bekerja, hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Ia seakan menjadi seorang pria paling bodoh di dunia. Shin tak menyangka kalau selama ini gosip yang ia dengar dari tetangga tentang ada satu warga yang melakukan perselingkuhan tak lain adalah istrinya sendiri. Ia juga tak habis pikir bagaimana bisa keluarganya sendiri menutupi perselingkuhan Hong. Merasa butuh penjelasan, akhirnya Shin memutuskan untuk menelpon istrinya Hong. Shin mengatakan tentang kebenaran cerita ini, namun Hong terus mengelak. Tak peduli seperti apapun Shin menekan Hong, istrinya itu tetap tak mau mengakui tentang perselingkuhannya dengan Wen. Tak cukup sampai di situ. Demi mencari kebenaran hal itu, Shin kemudian menemui Wen secara langsung. Namun Wen juga menjawab kalau ia dan istri Shin tak lebih hanya dari sebuah sahabat. Shin mencoba memaksa Wen untuk mengaku, namun tetap tak berhasil. Amarah Shin agak mereda
saat ayah Wen yang saat itu berusia 70 tahun menghampirinya dan meminta maaf jika Wen telah melakukan kesalahan kepada Shin. Tentu Shin tak tega melihat seseorang yang sudah lanjut usia memohon kepadanya sampai seperti itu. Shin pun memilih untuk menelan amarahnya dan kembali pulang. Selain itu, Shin juga teringat pesan dari ibunya agar menahan emosinya demi kepentingan yang lebih besar. Di titik itu mau tak mau Shin harus menekan harga dirinya. Ia pun memutuskan untuk tak lagi memperpanjang permasalahan itu dan berpikir untuk move on. Karena permasalahan itu, kini hubungan keluarga Shin dan Wen menjadi renggang. Tak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain. Namun tentu di lubuk hati Shin yang terdalam, ia benar-benar merasa terluka. Luka yang mungkin sampai kapanpun tidak akan bisa sembuh. Hari demi hari dilewati Shin dengan perasaan terpuruk dan hancur. Ia benar-benar merasa menjadi orang paling tak berguna. Harga dirinya sebagai pria dan juga suami sudah terinjak-injak oleh istri dan sahabatnya sendiri. Sampai akhirnya di suatu hari, ia mendengar Wen dengan beberapa warga sedang asyik bermain kartu di sebelah rumahnya. Mendengar hal itu membuat bara api di dalam hati Shin pun kembali membara. Bagaimana bisa Wen masih bisa bersenang-senang seakan tidak terjadi apa-apa? Ia kemudian mengambil pisau kecil dan langsung menuju tempat Wen dan beberapa warga bermain kartu. Tanpa banyak bicara, Shin langsung menyabet tangan Wen dengan pisau tersebut. Dari awal memang Shin tak berniat untuk membunuh Wen. Di saat itu Shin hanya berniat untuk memberi pelajaran kepada Wen karena sudah berselingkuh dengan istrinya. Warga pun sontak kaget dengan hal itu. Mereka lalu membawa Wen ke rumah sakit. Permasalahan itu tak dilaporkan ke pihak berwajib karena keluarga Wen juga menyadari kalau Wen memang sudah melakukan kesalahan besar kepada Shin. Mereka hanya menuntut keluarga Shin untuk mengganti rugi biaya berobat Wen di rumah sakit. Namun tentunya Shin menolak hal tersebut. Ia merasa Wen pantas mendapatkan hal itu karena kesalahan yang telah ia lakukan. Kini Shin lega dapat melampiaskan amarahnya yang selama ini ia pendam. Ia kini bertekad untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Hong. Salah satu caranya adalah dengan sementara waktu memboyong Hong ke Jiangsu untuk ikut bekerja dengan dirinya. Shin berencana untuk menginap di hotel hingga kondisi rumah tangganya membaik. Hong yang juga menyadari kesalahannya pun menyetujui rencana Shin tersebut. Mereka pun akhirnya menginap di hotel. Di sana rupanya hati Hong mulai tergerak setelah melihat Shin dengan giat bekerja demi dirinya. Akhirnya di suatu hari, Hong mengakui perselingkuhannya dengan Wen di depan Shin. Shin yang memang sudah mengetahui hal itu pun berusaha tegar dan memaafkan Hong. Karena ingin lebih fair, Hong pun berusaha menceritakan detail dari skandal tersebut. Peristiwa itu dimulai di musim panas di tahun 2007 lalu. Saat itu Shin diketahui berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja keluar kota. Sedangkan Hong tetap di desa untuk merawat anaknya. Di tengah malam Hong mendengar suara dari luar rumahnya. Awalnya ia mengira kalau suara itu berasal dari pencuri. Namun tak disangka ternyata suara itu datang dari Wen yang saat itu sedang berusaha untuk memanjat tembok rumahnya. Ia kemudian memaksa Hong untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana Wen tiba-tiba meruda paksa istri dari sahabatnya sendiri. Entah apa yang ada di pikiran Hong kala itu. Ia terkesan diam saja dengan apa yang Wen lakukan kepadanya. Ia bahkan tidak melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib ataupun suaminya. Kini Wen diketahui selalu rutin untuk memanjat tembok rumah Hong di saat Shin sedang bekerja. Kemungkinan saat itu Hong merasa kesepian dan rasa sepi itu hilang setelah Wen datang. Setelah kejadian itu, gosip pun mulai menyebar. Mereka mencurigai kalau Hong mempunyai hubungan terlarang dengan Wen. Namun meski begitu,
tak ada bukti konkret yang bisa membuktikan kalau kala itu Hong berselingkuh dengan Wen. Mendengar penjelasan Hong, membuat luka di dalam hati Shin seakan terbuka kembali. Emosi Shin seakan tak tertahankan lagi. Awalnya ia mengira kalau perselingkuhan Hong dan Wen hanya sebatas saling curhat serta melemparkan kata-kata rayuan saja. Di momen itu, Shin sudah tak lagi melihat Wen sebagai sahabatnya lagi. Namun karena saat itu jarak antar kota tempatnya bekerja dan desa terlampau jauh, mau tidak mau, Shin harus menahan amarahnya. Kemarahan Shin itu tentu dapat dimengerti mengingat apa yang telah Wen dan istrinya lakukan. Beberapa hari kemudian kesabaran Shin sudah tak dapat lagi ia tahan. Shin membawa istrinya untuk pulang ke desa mereka dan langsung mengajukan gugatan cerai. Namun lagi-lagi rencana itu ditentang oleh keluarga keduanya. Mereka mengatakan kalau Shin juga harus memikirkan nasib anaknya yang kini sudah mulai tumbuh remaja. Atas hal itu akhirnya Shin pun urung menceraikan Hong. Hal itu kini sangat berdampak kepada kondisi emosional Shin yang menjadi sangat mudah marah. Ia di posisi serba salah. Setiap melihat wajah Hong, emosinya selalu meluap. Selain itu, gosip tentang skandal rumah tangganya kini sudah menjadi rahasia umum warga di desa tersebut. Bahkan di satu waktu saat Shin berjalan sendiri, terlihat beberapa warga yang menggunjingkan dirinya sembari tertawa kecil. Rupanya semua tekanan itu sudah membuat Shin gelap mata. Ia sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Shin diam-diam membeli sebuah kapak dan pisau belati. Namun karena hal itu diketahui ibu Shin, sang ibu lalu menyembunyikan peralatan itu karena khawatir Shin akan melakukan hal yang buruk. Ajaibnya, Shin ternyata tidak melakukan hal buruk apapun kepada Wen. Ia kembali hidup berdampingan dengan istrinya dan fokus bekerja untuk anaknya. Shin mulai bisa mengubur rasa sakit hatinya kepada Wen. Rumah tangga Shin berjalan dengan baik sampai 2 tahun kemudian sahabatnya itu kembali menghubungi Hong. Saat itu, Hong tidak berani menyembunyikan apapun dan mengaku kalau Wen telah menelponnya lagi. Api amarah yang sudah lama padam itu akhirnya kembali membara. Rasa sakit itu kembali muncul. Shin tak habis pikir kenapa Wen masih bersikeras untuk terus mengganggu rumah tangganya. Hong yang saat itu melihat wajah Shin sudah memerah pun langsung memberitahu para keluarga. Ia takut Shin akan melakukan hal yang bisa berdampak buruk. Namun saat itu Shin mengaku kalau ia sama sekali tak marah dan menyarankan keluarganya untuk tenang. Ia kemudian berpamitan pergi keluar. Keluarga saat itu menyangka kalau Shin memang sudah benar-benar bisa lebih tenang. Namun semua itu salah. Tanpa sepengetahuan mereka, Shin diam-diam sudah membawa sebuah pisau. Ia menuju rumah Wen. Tanpa basa-basi, Shin langsung menikam Wen beberapa kali hingga ia tewas. Setelah itu, Shin langsung melarikan diri. Setelah beberapa waktu dalam pelarian, akhirnya Shin menyerahkan diri kepada kepolisian dan mengaku kalau ia memang telah membunuh Wen. Pengadilan pun akhirnya memvonis hukuman mati kepada Shin dengan penangguhan hukuman selama 2 tahun. Dari kasus ini kita belajar tentang apa arti kesetiaan dan pengkhianatan. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.